Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih semangat belajar ya? Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Yuk, sekarang kita mengenal bagaimana caranya hewan berkembang biak secara generatif terlebih dahulu ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Sama seperti tumbuhan, hewan juga bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita pelajari masing-masing perkembangbiakan tersebut. Yang pertama ada ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan berkembang biak menjadi embrio. Embrio ini berkembang di dalam telur dan dilindungi cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur ini kemudian akan menetas menjadi hewan baru. Pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal terjadi dalam tubuh induk betina, sedangkan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain, tidak menyusui anaknya, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, serta tidak melewati masa mengandung. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal adalah ayam, burung, bebek, dan penyu. Lalu contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Yang kedua adalah vivipar. Hewan yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Sel telur atau ovum akan dibuahi oleh sperma dan tumbuh menjadi embrio. Embrio tumbuh menjadi janin dalam rahim induk betina. Induk hewan akan mengandung beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan ini berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, dan melewati masa mengandung. Contoh hewan vivipar antara lain kambing, sapi, anjing, kucing, kelinci, dan masih banyak lagi. Ketiga adalah ovovivipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk. Setelah sel telur dibuahi, embrio akan tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Telur akan membesar di dalam tubuh induk betina. Embrio di dalam telur berkembang di dalam tubuh induknya. Jika sudah saatnya, telur akan menetas di dalam tubuh induk. Kemudian bayi akan keluar dari tubuh induk. Beberapa ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan hewan berdarah dingin.
Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan ovovivipar antara lain yaitu hiu, ikan pari, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.